tahun setengah hafal 1000 hadis. Keajaiban Al-Quran. Tangga Akhirat TV. Subscribe. Hanya kain kafah dan amal baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata orang Melayu, tombak sih memang tombak, tapi tombaknya kurang tajam. Kompak sih memang kompak, tapi jawab salamnya kurang mantap. Karena pada hakikatnya Bu, mengucapkan salam itu hukumnya menjawab salam hukumnya wajib. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Karena itu saya ulang sekali lagi, mohon jawab dengan semangat dan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul syiyam syahrul mubarak wa syahrul Quran. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga melati warnanya putih, warnanya indah, harum baunya. Sungguh senang rasa di hati malam hari ini bisa berjumpa calon-calon penghuni surga. Luar negeri juga ke PKM. Mana mereka Ustaz? Qatar. Mana coba Ustaz? Kota Siantar. Ya. Jadi luar negeri juga nih Bu, ya. Kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena udara yang kita hirup, darah yang mengalir di dalam diri kita, jantung yang berdetak, yang mohon maaf Bapak dan Ibu sampai dengan malam hari ini tak ada satupun di antara kita yang mampu menghitung detakan jantung itu. Betul Bu? Semuanya adalah bukti betapa Allah tidak pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaan-Nya. Maka sebagai hamba yang bertakwa dan bersyukur di hadapan Allah, jangan pernah biarkan lisan ini kecuali selalu berzikir menyebut asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayo semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa Kata Allah, orang yang bersyukur dengan selalu berzikir kepadaku, bukan hanya kebahagiaan yang kuberikan kepadanya, tapi ketenangan dan ketentraman di dalam hatinya pun akan diberikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur di hadapan Allah. Bu, Pak, malam hari ini kita prinsipnya ikat sepat ikat gabus saja. Lebih cepat lebih bagus. Barangkali 11 bulan belakangan ini kita sibuk untuk kepentingan dunia kita. Betul Pak? Pergi pagi pulang petang begitu setiap harinya. Besarkan mobilnya Pak Ustaz, besarkan rumahnya Pak Ustaz, tambah ladangnya Pak Ustaz, tambah istrinya Pak Ustaz. Semua hanya untuk kepentingan dunia. Maka Ramadan ini kesempatan untuk memperbaiki dengan Allah. Ada sahabat Nabi Bu Pak, namanya Abdullah bin Ibni Maktum, sahabat mulia. Turun surah Abasa karena memuji kemuliaan. Mata tak dapat melihat. Jarak rumah dengan masjid luar biasa jauh. Masjidnya tak terlukiskan dibandingkan dengan masjid kita ini. Alasnya hanya tanah, dindingnya hanya pelepah kurma, atapnya hanya daun-daun kurma. Tapi jarak yang jauh Pak. Mata yang buta tidak pernah menghentikan semangatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan dia iktikafnya Ramadan penuh di masjid.
baca Qur'annya di masjid. Ini yang jadi pertanyaannya, mohon maaf. Saya, ibu dan kita semua sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan. Mohon maaf, sampai dengan malam hari ini tak ada satu huruf pun dalam Al-Quran itu yang turun karena memuji kemuliaan kita. Betul Pak? Masjid kita Allahu Akbar, alasnya begitu empuk, AC-nya begitu dingin, suasananya begitu nyaman. Kalaupun dengan semua ini tak mampu menyentuh hati kita di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, coba tanyakan di hadapan Allah, apa yang membuat kita itu layak masuk ke dalam surga yang kita dapat dapatkan sendiri. Saya sering katakan Bapak dan Ibu di kesempatan ceramah dan motivasi saya bersama Ustaz Fadli Sudiro di RRI, sudah banyaklah orang-orang yang usianya itu jauh lebih muda dibandingkan kita, tapi tingkat ketakwaannya itu jauh di atas kita. Ada anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, belum masuk akil balik, belum azan maghrib, sudah masuk ke dalam masjid. Dia ambil wudhu, dia sholat tahiyatul masjid, dia mohon ampun di hadapan Allah. Kita 30 tahun Pak, 40 tahun, 50 tahun, sudah mau masuk isya, maghrib pun belum dikerjakan. Ada orang ketinggalan sholat sunnahnya, gelisah hatinya Pak. Kita bercita-cita ingin masuk surganya Allah, ketinggalan sholat wajib kok biasa-biasa saja. Ada anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, hafal Quran 30 juz. Dia simpan Al-Quran itu di dalam dadanya. Saat ditanya, ya si Polan, kenapa kau hafalkan Quran? Perhatikan jawabannya, sebagai bekal untuk pulang menghadap Allah. Kita 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, jangankan hafal Quran, bacanya aja semua. Betul Pak? Maka Ramadan kesempatan untuk baik itu di hadapan. Ada anak usia 3 tahun asal Nigeria itu Bapak dan Ibu, 3 tahun, Rukaya Fatumah, 3 tahun, hafal Quran 30 juz. Syarifuddin Khalifah, Afrika Timur, umur 1 tahun setengah, hafal 1000 hadis. Usia 2 tahun, hafal Quran 30 juz. Betul Pak Ustaz, silahkan cek pulang dari sini. Masuk Islam ayah mama, masuk Islam satu kampung, jutaan umat di Afrika Timur masuk Islam berkat keajaiban Al-Quran yang dibawakan. Ada Syekh Amar Bugis, mohon maaf, lahir dalam keadaan cacat, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tangan nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa bergerak, tidak menjulur. Dalam keadaan seperti ini hafal Quran 30 juz. Terakhir saya beberapa kali ketemu dengan Repa dan Repi. Mamanya setiap menceritakan kisah anaknya selalu menangis Pak Bu. Kenapa Pak Ustaz? Perhatikan, anaknya, abangnya Repan lahir 1 kilo 3 on, adiknya Repin 1 kilo 2 on, kecil ya Bu. Diponis mati oleh dokter Pak, nggak mungkin hidup. Tapi Allah menunjukkan kuasanya, diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Harus diinkubator Bu, kurang lebih 8 bulan di rumah sakit. Tapi ayah dan mamanya tak punya biaya saat itu. Akhirnya hanya mampu menginkubator di rumah sakit 2 minggu saja. Sisanya Pak Ustaz dibawa balik ke rumah. Mohon maaf, ini kisah nyata, silakan cek nanti di YouTube. Dibuatkan kardus Indomie, alasnya dialiri air hangat. Uap air hangat itu setiap 15 menit sekali diganti oleh ayah mamanya supaya si anak tetap hangat selama 8 bulan, setiap hari begitu. Menjelang 1 tahun Pak Bu, baru sadar ayah mamanya ini anak gak bisa melihat. Nangis mamanya, dibawa balik ke rumah sakit. Mamanya ngelapor sama dokter, bapak dan ibu dokter, kami ayah dan mama Repan Repin ingin mendonorkan mata kami masing-masing satu supaya kami sekeluarga bisa melihat. Kata bapak dan ibu dokter saat itu, mohon maaf bapak dan ibu, tidak ada satu saraf pun di matanya yang berfungsi. Artinya harus buta semua hidup. Nangis ayah mamanya, dibawa balik ke rumah Pak. Demi Allah saya katakan, tiap malam dibacakan Quran. Satu malam kejadian mamanya baca surah Yasin malam Jumat ba'da maghrib. Yasin, anaknya ikuti dari belakang. Yasin, terkejut mama. Dilanjutkan lagi, wal Qur'anil hakim, anaknya ikuti wal Qur'anil hakim. Besok subuh azan berkumandang di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak ikuti dari rumah. Karena ayahnya cinta terhadap Al-Quran, dibelikan audio, diisi dengan ayat-ayat Quran. Dalam keadaan buta, hafal Quran 30 juz. Bapak tahu
Ayah dan mamaku, biar kami anakmu ini buta mata, tapi kami tidak mau buta Quran. Kami hafalkan Quran ini sebagai pemberian mahkota yang akan kami berikan nanti kepada kalian di surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nangis ayah mama. Saat ditanya, apa cita-citamu? Menjadi penghafal Quran dan guru hafiz Quran. Apa yang saya katakan sebagai penutup tausiah malam hari ini? Minimal Bapak dan Ibu, kalaupun tak mau dan tak bisa menjadi penghafal Quran, baca Quran itu di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, tak bisa kami satu halaman satu hari baca Quran. Setengah halaman? Nggak bisa Pak Ustadz, sibuk kali kami. 3 baris? Nggak bisa Pak Ustadz, minimal balik-balik aja Quran itu ya kan, kanan kiri ya kan. Yang penting jangan jauh-jauh dari itu. Kalau sampai dengan Ramadan ini pun kita tidak mau menjadi orang baik, maka butuh berapa Ramadan lagi untuk menyentuh kita menjadi yang terbaik. Bisa saja ini menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Sebab mati tidak pernah tahu kapan dia. Ada orang mengingatkan ceramah mundur mati, nah bukan sini Pak, boleh nantikan aja. Namanya didoakan Nabi SAW mati, boleh kan? Ya, mandafal qabra bila zalin faka'annama raqibal bahra bila safin. Orang-orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi dia menganggap Ramadan itu sama dengan yang lainnya. Kata Allah, begitu kau pulang nanti kepadaku, tempatmu ada di kera api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di awal Ramadan, luruskan niat dan benar-benar kita semuanya ibadahnya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat anak-anak mendapatkan hasil khutbah Ustaz. Tangga Akhirat TV. Subscribe. Hanya kain kafah dan amal baik.